Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wini Seniati dengan nomor pokok mahasiswa 122200369. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Program Studi Bahasa Indonesia tahun 2022 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Yang mana hari ini pada tanggal 12 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran di kelas 10 muatan pelajaran Bahasa Indonesia materi teks biografi. Saya mengajar di SMK Negeri 7 Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 596 Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Silakan dicek pakaiannya dan kanan kirinya ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan dibuang. Kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh KM. Silakan. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sidki dan Fadila buat ini. Ya, 2 orang ya. Ya. Materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, silakan. Ya, ada negosiasi dan struktur dan kebahasaannya. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks biografi. Ya, teks biografi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama itu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dari isi teks biografi. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, di sini kalian harus bisa mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi kebahasaan atau unsur kebahasaan. Sehingga tujuan pembelajarannya di sini kita menggunakan model problem based learning, yaitu agar siswa atau peserta didik dapat mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi dan dapat mengidentifikasi kebahasaan teks biografi dengan tepat dan teliti. Kenapa harus tepat dan teliti? Karena di sini unsur kebahasaannya lumayan banyak ya. Jadi harus tepat dan teliti. Gitu ya. Ada yang tahu B.J. Habibie? Presiden Republik Indonesia ketiga. Ya, Presiden RI ketiga ya. Nah, sebelum mulai belajar, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu kata kuncinya saya berkata. Saya berkata, silakan berdiri. Saya berkata, silakan duduk. Angkat tangan kanan. Nah, ya. Berarti belum fokus. Oke. Yang ketiga.
Angkat kedua tangan. Pak Ujan, ada apa dengan Pak Ujan? Lupa ya. Oke, saya berkata angkat tangan kanan. Turunkan. Nah. Saya berkata turunkan tangan kanan. Sekali lagi ya, kompak ya, fokus ya. Saya berkata angkat kedua tangan. Saya berkata turunkan kedua tangan. Pegang teman sebelahnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, tadi video biografi dari B.J. Habibie. Silakan catat sambil kalian mengisi form ya yang ada di Google Classroom. Sejauh mana kesiapan kalian untuk menggunakan Google Classroom dan untuk pretest ya. Silakan dibuka handphonenya. Kemudian setelah diisi di Google Classroom, kalian tuliskan informasi apa yang didapatkan dari video yang sudah tadi ditayangkan. Di sini ada sebuah permasalahan, ya. Siapakah tokoh yang ada di video tersebut? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. B.J. Habibie. Oke. Yang kedua, apa yang dialami tokoh? Kuliah di ITB pada tahun 1954 di studi teknik mesin. Ya. Di Jerman meraih 2 gelar sekaligus. Pada tahun 1995, B.J. Habibie membuat pesawat pertama di Indonesia, dan pada tahun 1998 B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga menggantikan Soeharto. Iya, bagaimana pendapat kalian? Dia merupakan orang yang sangat tegas dan disiplin. Dia juga orang yang sangat tegas yang bisa kita jadikan motivasi dalam belajar. Termotivasi ya dalam belajar. Nah, jadi biografi itu adalah tulisan yang berisi riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain, ya. Nah, umumnya memaparkan riwayat kehidupan berupa fakta, data, dan peristiwa yang pernah dialami. Di sini biasanya tokohnya terkenal, orang sukses, atau orang yang pernah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Nah, di sini ada 3 struktur teks, diantaranya orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenai identitas tokoh. Bagian ini berisi nama, tempat, dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Nah, coba ini ada contohnya. Di sini kan tadi berisi nama, ya. Siapa namanya di sini?
B.J. Habibie. Kemudian ada tempat tanggal lahirnya 25 Juni di mana? Di Parepare, Sulawesi Selatan. Yang kedua, peristiwa penting. Peristiwa penting di sini tokoh ya mengalami masalah, kemudian memecahkan masalah, kemudian ada proses karirnya atau peristiwa yang menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan sehingga mengantarkan mencapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Nah, jadi dari permasalahan yang dihadapi tokoh, si tokoh itu sampai meraih cita-cita dan kesuksesan. Itu adalah peristiwa penting. Nah, di sini contohnya. Peristiwa pentingnya apa? Wakil presiden. Setelah wakil presiden menjadi presiden. Kemudian apa lagi? Ada disahkannya undang-undang otonomi daerah. Dan tiga adalah reorientasi. Di sini berisi kesimpulan atau sifatnya opsional. Apa opsional? Boleh ada atau Ya, boleh ada atau tidak. Jadi kesimpulannya itu dibuat oleh penulis atau oleh orang lain, bukan oleh kita sebagai pembaca. Ya. Nah, di sini kesimpulannya bahwa Habibie kembali ke Jerman dengan keluarganya, kemudian membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, ya, yang kemudian dibukukan menjadi Ainun dan Habibie. Dan bukunya juga sudah difilmkan dengan judul yang sama. Kita lanjutkan ke unsur kebahasaan, ya. Unsur kebahasaannya di sini ada 8. Yang pertama pronomina, verba tindakan, kemudian adjektiva, ya, verba pasif, verba mental, konjungsi urutan waktu, kata depan, dan nomina. Ya. Nah, pronomina, kata ganti orang yang sering digunakan dalam teks biografi. Di sini ada kata ia, dia, dan beliau. Ini kata ganti orang ketiga, gitu ya. Kemudian ada verba tindakan, verba atau kata kerja, sama ya. Di sini verba tindakan adjektiva atau disebutnya kata sifat. Kemudian ada verba pasif. Verba pasif atau kata kerja pasif. Ada verba mental. Kalau yang tadi tindakan, sekarang mental. Mental itu ada respon. Kemudian ada konjungsi urutan waktu. Kemudian ada kata depan. Yang terakhir adalah nomina. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau kata mengharapkan, apakah termasuk kata kerja mental? Mengharapkan, betul, termasuk kata kerja mental karena butuh respon, ya. Kata depan, ya. Ya, kata depan dengan verba pasif atau kata kerja pasif. Itu perbedaannya di penulisannya. Kalau kata depan, ini penulisannya dipisah. Apa yang dimaksud dengan kata pasif atau kata kerja pasif? Kata kerja pasif adalah kata kerja yang sebelumnya dikenai perbuatan. Contohnya bukan di dan benar, dipercaya, dipercayai. Terima kasih. Yang kedua, apa ya? Pertanyaannya apa ya? Contoh konjungsi. Contoh konjungsi urutan waktu ada lalu, kemudian, dan selanjutnya. Sebutkan 2 kaidah bahasa. Pronomina dan kata kerja. Sekarang kita mengorganisasi atau membentuk kelompok. Ya, satu kelompok itu terdiri dari 6 orang, ya. 6 orang, kemudian nanti setiap orang akan dibagi nomor, ya. Nomornya bebas, kalian mau urutannya nomor 1 sampai 6, ya. Kemudian setiap kelompok nanti dikasih teks, diberi teks, ya, teks biografi
Setiap kelompok teks biografinya berbeda, ya. Kemudian kalian data pokok-pokok informasi yang ada pada teks biografi tersebut. Kemudian identifikasi juga unsur kebahasaan pada teks biografi yang sudah diterima. Ya, silakan membentuk kelompok. Saya bagikan nomornya ya. Nanti kalian pakai nomornya hati-hati ya. Hati-hati karena nanti putus atau lain sebagainya ya. Hati-hati. Ya. Isi ya. Boleh dibalik. Ganteng kamu Aduh. Sok. Ya. Silakan dikerjakan. Ya, gimana? Ada kesulitan? Sepertinya ada. Ada. Coba apa? Peristiwa penting. Iya, betul. Dari situ peristiwa penting. Nanti tuliskan ke LKPD ya. Oh, baik. Makasih. Ya. Ibu, Ada kesulitan? ini termasuk kata konjungsi temporal. Temporal kata depan itu. Oh. Temporal itu tadi contohnya lalu ya. Kemudian coba lihat lagi, periksa lagi ya. Baik, Bu. Coba. Sok. Analisis lagi. Mana peristiwa penting mana? Ini di sini Ya, karena peristiwa penting ya. peristiwa penting. Pokoknya yang dialami tokoh sehingga mencapai kesuksesan. Iya. Selesai? Ada berapa kata kerja pasif yang sudah ketemu? Tadi kan apa tadi apa? Dipraktikan. Terus apa lagi? Dikenal. Ada lagi? Didirikan. Peristiwa penting dari teks Reza Radian. Reza Rahardian. Silakan. Reza Radian sejak kecil sudah ditinggal oleh mendiang ayahnya dan hanya tinggal bersama ibunya. Reza Radian di dunia karir sudah bermain sinetron dan film layar lebar. Yang salah satunya di film Habibie dan Ainun. Iya. Kebagian teks biografi Iwan Fals, peristiwa pentingnya. Iwan Fals lahir di Jakarta 3 September 1961. Nama Iwan Fals mulai dikenal ketika album Omar Bakri meroket di tahun 1980-an. Sejak lagu tersebut banyak dikenal, album Iwan Fals mulai terjual banyak. Pada masa tersebut, Iwan Fals memiliki penggemar yang setia, di mana kebanyakan penggemarnya adalah anak-anak muda yang memiliki semangat berapi-api. Penggemar Iwan Fals tidak hanya mengoleksi albumnya, namun penggemarnya juga menerapkan dan meresapi nilai moral yang terkandung dalam setiap lagu yang diciptakannya. Konser Iwan Fals pun tidak pernah sepi penonton. Iwan Fals membuat musik yang berkolaborasi dengan Setiawan Zodi, W.S. Rendra, dan Saung Jabo.
Beberapa lagu yang mereka diciptakan seperti lagu Bento dan Bongkar memberikan banyak inspirasi bagi kalangan muda untuk peka dengan hal yang terjadi di pemerintahan. Lagu tersebut juga diputar ketika mahasiswa melakukan demonstrasi kepada pemerintah. Adapun peristiwa penting dari teks biografi kelompok 3, Sapardi Djoko Damono. Semenjak kecil, Sapardi Djoko Damono sudah menyukai dunia tulis-menulis, terutama menulis puisi. Pada tahun 1969, Sapardi telah resmi menerbitkan buku kumpulan puisi. Ia juga melahirkan beberapa buku novel serta buku non-fiksi. Puisi Sapardi begitu terkenal masyarakat luas karena ia menggunakan metafora-metaforanya yang indah dan kata-kata yang dipakai cenderung sederhana serta familiar. Adapun beberapa musisi yang menyanyikan puisi-puisi milik Sapardi. Ia juga pernah aktif di dunia akademisi dan medra. Konsistensi yang dimiliki Sapardi Djoko dalam dunia literasi yang ia tekuni membuat dirinya meraih berbagai penghargaan di tahun 1969 hingga tahun 1978. Ya. Peristiwa penting Bob Sadino yaitu setelah tamat SMA ia langsung bekerja di PT Unilever selama beberapa tahun. Kemudian ia melanjutkan kembali kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Akan tetapi karena merasa kurang cocok dan bosan, ia pun keluar dari kampus tersebut. Bob Sadino pun membangun 5 perusahaan diantaranya yaitu PT Chemfood, yang kedua PT Chemfarm Indonesia, yang ketiga PT Boga Caturata atau Chemcik, yang keempat Dimension, dan yang kelima Chem Travel atau Kemang Nusantara Travel. Ya. Pada tanggal 19 Januari 2015 juga merupakan hari terakhirnya. Bob Sadino menghembuskan napas terakhirnya setelah berjuang dari penyakitnya, yaitu infeksi pernapasan di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Selanjutnya ada peristiwa penting dari teks biografinya Buya Hamka. Pada tahun 1916, ia belajar di sekolah desa mengikuti sekolah sore. Pada tahun 1924, ia merantau ke Yogyakarta untuk belajar pergerakan Islam modern kepada sejumlah tokoh. Pada tahun 1925, ia dapat mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat. Pada tahun 1927, ia berangkat haji sembari menjadi koresponden pada harian Pelita Andalas Medan. Peristiwa penting pada teks Sandiaga Uno. Sandiaga Uno termasuk salah satu siswa yang cerdas dan berprestasi. Sandi berhasil lulus dengan sempurna saat selesai menempuh studi kuliah di Wichita State University Amerika. Selanjutnya, ia bekerja di Singapura pada tahun 1993. Pada saat itu pula, Sandi memutuskan untuk bergabung ke salah satu perusahaan investasi negara tersebut yang terkenal dengan nama Sea Power Asia Investment Limited, berperan menjadi manajer investasi. Pemikiran menjadi seorang pengusaha kini ia jalani dengan salah satu temannya bernama Edwin Suryajaya tahun 1998 dengan mendirikan sebuah perusahaan investasi yaitu PT Saratoga Investama Sedaya. Ya, sudah. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, lanjut. Yang dapat nomor 2 ke depan. Silakan. Menyampaikan kaidah bahasa, ya. Kaidah bahasa dari masing-masing teks biografi yang berbeda. Kelompok 1, silakan. Pegang aja. Dalam teks Reza Rahardian terdapat kaidah kebahasaan, yaitu kaidah kebahasaan promina dan pronomina dan kata kerja tindakan. Iya. Kata kerja tindakan terdapat salah satunya terdapat pada kalimat Reza Rahardian memenangkan 2 piala trofi penghargaan dari FFI dan 1 dari IMA atau Indonesia Movie Awards yang pada fokusnya adalah memenangkan, merupakan kalimat kerja tindakan. Kemudian ada promina, yaitu ia lahir pada tanggal 5 Maret 1987. Kata ia merupakan kata promina yang merujuk pada pribadi. Iya, pronomina. Pronomina. Betul, iya. Ya. Silakan, kelompok 2.
Dalam teks biografi Iwan Fals terdapat kaidah kebahasaan pronomina dan verba tindakan. Pada kalimat ia dikenal sebagai penyanyi tukang protes, kata ia pada kalimat tersebut termasuk kaidah kebahasaan pronomina. Pada kalimat penggemar Iwan Fals tidak hanya mengoleksi albumnya, namun penggemarnya juga menerapkan dan meresapi nilai moral yang terkandung dalam setiap lagu yang diciptakan. Kata mengoleksi pada kalimat tersebut termasuk verba tindakan. Iya. Kelompok 3, silakan. Dalam teks biografi Sabardi Djoko Damono terdapat kaidah kebahasaan pronomina dan verba tindakan. Pada kalimat semenjak kecil, ia sudah menyukai dunia tulis-menulis, terutama menulis puisi. Pronominanya ada dalam kata ia, dan verba tindakannya ada dalam kata menulis. Dalam teks biografi Bob Sadino terdapat kaidah kebahasaan pronomina dan kata kerja tindakan. Dalam kalimat, ia bahkan dapat menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SMA. Pronominanya ada di kata ia dan kata kerja tindakannya dalam kata menyelesaikan. Di dalam teks biografi Buya Hamka terdapat teks pronomina dan juga dan juga kata kerja tindakan. Nah, pada kalimat pada tahun 1925 ia pulang ke Maninjau. Kata pronominanya ada di kata ia. Lalu kata kerja tindakannya terdapat pada kemudian Buya Hamka pindah ke Padang Panjang mengikuti kepindahan orang tuanya. Kata kerja tindakannya terdapat pada kata mengikuti. Ya. Pada teks biografi Sandiaga Uno terdapat kata pronomina dan kata kerja tindakan. Kata pronomina terdapat pada kalimat setelah ia lulus dari kampus Wichita State. Selanjutnya Sandi bekerja pada Bank Suma yang waktu itu Suryajaya sebagai pemiliknya. Ya. Kata pronominanya terdapat pada kata ia. Kemudian kata kerja tindakan berada pada kalimat pada saat mendapatkan beasiswa, Sandi berusaha dengan baik hingga lulus kuliah lagi mendapatkan nilai IPK 4,00. Terdapat kata kerja tindakan terdapat pada kata mendapatkan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya kan? Nomor urut 3. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya, mulai. Setelah saya menganalisis teks biografi tentang Reza Radian, dalam teks ini terdapat kata adjektiva dan juga kata kerja pasif. Untuk kata adjektivanya terdapat pada kalimat hingga meraih Piala Citra untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik tahun 2009. Nah, pada kata terbaik termasuk kata adjektiva karena menunjukkan kata sifat. Untuk kata kerja pasifnya terdapat pada kalimat Reza Radian Matulesi merupakan nama lengkap dari aktor yang kerap disapa Reza Radian. Pada kata disapa termasuk kata kerja pasif karena diawali dengan imbuhan di. Lanjut. Dalam teks biografi Iwan Fals terdapat kaidah kebahasaan kata adjektiva dan kata kerja pasif. Pada kalimat jika ia berbicara mengenai Iwan Fals, ia dikenal sebagai penyanyi tukang protes. Kata tukang protes pada kalimat tersebut termasuk kaidah kebahasaan kata adjektiva. Pada kalimat Iwan Fals juga pernah dicekal ketika masa Orde Baru. Kata dicekal pada kalimat tersebut termasuk kata kerja pasif. Dalam teks biografi Sapardi Djoko Damono terdapat kaidah bahasa adjektiva dan verba pasif. Adjektivanya terdapat pada kalimat tak hanya kata-kata yang sederhana dan kaya metafor saja. Puisi-puisinya juga dikenal karena sering dimusikalisasikan atau dinyanyikan oleh para musisi. Adjektivanya adalah sederhana dan kaya. Ada verba pasifnya pada kalimat buku-buku puisinya yang lain pun mulai diterbitkan sejak buku pertama terbit. Verba pasifnya adalah diterbitkan. Pada teks biografi Bob Sadino terdapat kaidah kebahasaan, kata adjektiva, dan kata kerja pasif. Contohnya dalam kalimat Bob Sadino merupakan salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Kata adjektivanya sukses. Dalam kalimat dikenal sebagai konglomerat pemilik usaha Kemfood, kata kerja pasifnya dikenal.
Dalam teks biografi Buya Hamka terdapat unsur kebahasaan kata sifat atau adjektiva. Nah, kalimatnya ini sekembalinya dari Jawa, ia membawa semangat dan wawasan baru tentang Islam yang dinamis. Kata sifatnya itu semangat. Kata kerja pasif, ayahnya dikenal sebagai Haji Rasul, merupakan pelopor gerakan Islah Tajdid di Minangkabau. Kata kerja pasifnya adalah dikenal. Dalam teks biografi Sandiaga Uno terdapat unsur kebahasaan kata sifat dan kata kerja pasif. Untuk kata sifat terdapat pada kalimat Sandiaga Uno termasuk salah satu siswa yang cerdas dan berprestasi. Kata sifatnya adalah cerdas. Untuk kata kerja pasif terdapat pada kalimat Sandiaga Uno dikenal sebagai pengusaha muda dan politisi Indonesia. Kata kerja pasifnya adalah dikenal. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Lanjut. Nomor 4. Silakan. Nomor 4 dari masing-masing kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, dan ya, silakan. Kata kerja mental atau kata verba mental dari teks Reza Rahardian yaitu merasa, mencoba, dan mengharumkan. Pada teks biografi Iwan Fals terdapat kalimat Iwan Fals memiliki nama asli Fisgiawan Listianto, merupakan musisi yang bisa buka mendengarkan aspirasi dari rakyat kecil dan kemudian membuat aspirasi tersebut menjadi sebuah karya musik yang sangat disukai banyak orang. Kata mendengarkan termasuk kata kerja mental. Ya. Dalam teks biografi Sapardi Djoko Damono terdapat kaidah bahasa kata kerja mental pada kalimat ia sudah menyukai dunia tulis-menulis, terutama menulis puisi. Kata kerja mental terdapat pada kata menyukai. Pada teks biografi Bob Sadino, dalam kalimat pengusaha nyentrik Bob Sadino akhirnya menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Pada kalimat tersebut terdapat kata kerja mental, yaitu menghembuskan. Iya. Dalam teks biografi Buya Hamka terdapat verba mental dalam kalimat karena kesukaannya dengan pelajaran bahasa, Buya Hamka cepat menguasai bahasa Arab. Verba mentalnya adalah menguasai. Dalam teks biografi Sandiaga Uno terdapat kaidah kebahasaan kata kerja mental dalam kalimat, akan tetapi beliau memutuskan untuk mencari pekerjaan, namun banyak sekali kendala sehingga pada akhirnya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Kata memutuskan termasuk kata kerja mental. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat sekarang nomor 5. Silakan. Kelompok 1, 2, ya. Pada teks biografi Reza Rahardian terdapat konjungsi urutan waktu yaitu setelah bermain di film horor, karir Reza semakin menanjak lewat film Perempuan Berkalung Sorban. Dalam teks biografi Iwan Fals terdapat kaidah kebahasaan konjungsi urutan waktu pada kalimat setelah masa reformasi Indonesia. Iwan Fals juga terkadang kembali ke panggung musik Indonesia untuk menyapa para penggemarnya dan melantunkan lagu-lagu legendarisnya. Dalam teks biografi Sapardi Djoko Damono terdapat kaidah bahasa konjungsi urutan waktu. Pada kalimat semenjak kecil ia sudah menyukai dunia tulis-menulis, terutama menulis puisi. Konjungsi urutan waktunya yaitu semenjak. Semenjak, ya. Pada teks biografi Bob Sadino terdapat konjungsi urutan waktu pada kalimat ia lahir dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino, kemudian dikenal dengan nama Bob Sadino. Ada konjungsi urutan waktunya pada kata kemudian. Iya. Pada konjungsi urutan waktu di teks biografi Buya Hamka terdapat konjungsi urutan waktu pada kalimat kemudian Buya Hamka pindah ke Padang Panjang mengikuti kepindahan orang tuanya. Konjungsi urutan waktunya ada pada kata kemudian. Dalam teks biografi Sandiaga Uno terdapat
kaidah kebahasaan konjungsi urutan waktu pada kalimat kemudian setelah masa kerjanya berakhir, ia mengajak keluarganya untuk pindah ke Jakarta pada tahun 70-an. Kata kemudian dan setelah menunjukkan konjungsi urutan waktu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kamu. Nomor 6. Ya. Dalam teks biografi Reza Rahardian, pada kalimat meraih piala citra untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik tahun 2009, terdapat kata piala yang termasuk kaidah kebahasaan nomina. Dan pada kalimat walau dari kecil ia hanya tumbuh bersama ibu yang menjadi orang tua tunggal, terdapat kata dari yang merupakan kaidah kebahasaan kata depan. Pada teks biografi Iwan Fals terdapat kata kerja nomina dan kata depan, yaitu pada kalimat Iwan Fals adalah seorang musisi Indonesia yang sangat terkenal dengan pengaruhnya dalam musik pop di Indonesia. Nominanya ada pengaruhnya, sedangkan kata depannya adalah di Indonesia. Dalam teks biografi Sapardi Djoko Damono, terdapat kaidah kebahasaan nomina dalam kalimat, salah satu penyair kenamaan di negeri ini dia adalah Sapardi Djoko Damono. Beliau lahir pada tanggal 20 Maret 1940 di Surakarta. Kata penyair termasuk nomina. Dan terdapat kaidah kebahasaan kata depan dalam kalimat, keahlian menulis puisinya semakin terasa ketika dia berkuliah di jurusan sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada. Kata di universitas termasuk kata depan. Ya. Dalam teks biografi Bob Sadino terdapat kaidah kebahasaan kata depan dan nomina. Pada kalimat walaupun tumbuh besar di zaman Hindia Belanda, kata di zaman merupakan kaidah kebahasaan kata depan. Dan pada kalimat setelah berjuang dengan penyakitnya yaitu infeksi saluran pernafasan kronis, kata pernafasan merupakan kaidah kebahasaan nomina. Ya. Dalam teks biografi Buya Hamka terdapat kaidah kebahasaan nomina. Pada kalimat, setelah 3 tahun belajar di sekolah desa, ayahnya masukkan ke Tawalib agar ia lebih bisa mempelajari ilmu, agama, dan bahasa serta bisa mendalami kitab-kitab klasik. Kalimat kitab-kitab termasuk kata nomina. Selanjutnya ada kata depan. Dalam kalimat di Padang Panjang, Buya Hamka belajar di sekolah desa dan mengikuti kelas sore di sekolah agama yang didirikan oleh Zainuddin Labai El Yunusi pada tahun 1916. Kata di Padang Panjang merupakan kata depan. Dalam teks biografi Sandiaga Uno terdapat kaidah kebahasaan nomina dalam kalimat, begitu pula yang Sandi rasakan saat perusahaan tempat ia bekerja mengalami krisis moneter hingga mengalami kebangkrutan. Kata perusahaan termasuk kaidah kebahasaan nomina. Selanjutnya ada kata depan. Dalam kalimat, ia juga masuk kategori orang terkaya ke-63 di Indonesia versi Globe Asia. Kata di Indonesia termasuk kaidah kebahasaan kata depan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semua. Tadi sudah menganalisis masing-masing teks biografi yang berbeda, ya. Sekarang kita evaluasi. Maksudnya di sini menganalisis, menilai hasil diskusi dan presentasi, ya. Presentasi yang sudah tadi ditampilkan masih diproses untuk penilaiannya, ya. Nah, kita evaluasi dulu, ya. Sebelum evaluasi, kita refleksi dulu, ya, refleksi keteladanan tokoh yang bisa diteladani dari masing-masing biografi tokoh yang sudah dianalisis. Ada apa aja? Tanggung jawab, percaya diri, bekerja keras, pantang menyerah, disiplin, apa lagi? Berdedikasi, ya. Itu
bisa diterapkan gitu ya. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ini ada lembar evaluasi, silakan diisi ya masing-masing. Silakan diisi ya. Ada pronomina atau kata ganti orang, biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga. Terus ada konjungsi urutan waktu, yaitu kata yang menghubungkan, menjelaskan suatu rangkaian peristiwa. Terus juga ada adjektiva atau kata sifat sebagai menjelaskan secara spesifik. Terus juga ada kisah teladan yang dapat diambil dari geografinya Buya Hamka, yaitu teguh pada pendirian, santun dalam perkataan. Ya, terima kasih Renata. Ya, Lalu selanjutnya ada verba kata kerja pasif yang merupakan kata kerja yang subjeknya dikenai perbuatan. Lalu ada nomina yang menyatakan kata benda, kata nama orang, dan segala yang dibendakan. Lalu ada lagi adjektiva yang adjektiva merupakan kata yang menjelaskan kata benda secara lebih spesifik. ya. Lalu ada kata depan yang ditulis sebelum kata benda, kata keterangan, dan kata-kata yang lain, biasanya di spasi. Oke, spasi ya. Dan keteladanan yang dapat diambil dari biografi Reza Rahardian adalah dedikasinya untuk mengejar karir dan mengembangkan bakatnya secara lebih luas. Sebelum diakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh KM. Silakan. Siap berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Terima kasih, Bu.